Kemudian ada filosofi chef itu seksi, bener nggak sih? Benar. Seksinya di mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast kaleng-kaleng isi biskuit, tapi tidak dilihat dari isinya, yang penting manfaatnya aja teman-teman. Bisa dikasih rengginang, bisa kasih rempeyek, yang penting bisa bermanfaat dan untuk mengenyangkan. Oke, kali ini podcast hari ini kita udah episode ke-9 nih. Ketemu dengan rekan saya yaitu Chef Hafidin. Chef yang panggil ini bisa Hafidin, itu lo rekan saya di Horizon. Oke. Mungkin bisa cerita-cerita Hafidin awal karirnya dari dulu, kenapa kok bisa jadi tukang masak atau istilahnya chef? Oke, dulu mungkin nggak pikiran untuk jadi tukang masak ya kalau dulu ya. Jadi karena kan memang tahun 2099 lah. 99, awal tahun 99 berarti? 99 itu. Berarti lama ya? 9 situ ya sama saya. Itu 2002 baru. Mulai di kitchen 2000. Mulai kitchen 2000. Tahun 2000. Itu pun karena memang waktu itu tidak ada kepikiran sama sekali untuk jadi seorang tukang masak. Dulu masa awal itu saya memang cita-cita awal awalnya? Cita-cita awal dulu malah pengennya jadi guide pariwisata. Oh, saya pikir jadi polisi karena wajahnya wajah polisi nih. Bukan, karena dulu saya punya kakak di Jakarta itu dia di SMIP ya waktu itu ya. Dia sekolah di SMIP, kayaknya Pak Asik nge-guide turis kemana, bisa pergi kemana-mana gitu. Intinya bisa pergi kemana-mana ya, berarti jalan-jalan yang diambil. Kenapa pengen jadi kaya? Iya. Nggak ada apa, nggak duitnya juga? Ya duitnya juga. Duitnya juga, oke. Terus kepikiran ada lulus SMA, saya lulus SMA tahun 99. SMA biasa ya, bukan SMK? SMA negeri. SMA negeri. Jadi 99 di Kendal? Di Weleri. SMA negeri 1 Weleri. Jadi waktu itu saya bingung nih, mau kuliah nggak ada duit. Waktu kuliah nggak ada duit, terus mikir-mikir cari. Akhirnya saya ambil yang diploma. Jadi saya ambil sekolah diploma perhotelan waktu itu. Jadi di Semarang ini Geraha Wisata. Oh, Grawis. Kenal itu Grawis di Semarang. Oke. Saya di situ angkatan pertama. Wah, angkatan pertama. Ya. Itu subcast apa? Berarti apa ya? Lebih short course sih. Lebih short course. 1 tahunan ya? Iya, 1 tahun. Oke. Jadi waktu masuk perhotelan malah saya pengennya waktu itu malah karena mikir duit, saya pengennya ke roomboy. Nggak kepikiran. Roomboy atau bellboy kan? Karena mikirnya duitnya banyak ini. Tipnya kan? di hotel. Ya. Oke. Terus akhirnya waktu tiba untuk OJT atau training itu kebetulan waktu itu yang kosong malah di FB Product, di kitchen. Di FB Product? Ya, walaupun memang basically saya suka masak di rumah, tapi saya nggak ada kepikiran untuk ke arah sana. Nggak kepikiran, tapi basic udah pinter masak lah. Bukan pinter sih, tapi seneng masak. Kenapa seneng masak, saya pikir? Ya kadang kan lihat ibu masak. Oh, gitu ibu. Kan, istilahnya kalau Jawa tuh ngerusui gitu kan. Anak kecil gitu ya? Nah, ngerusui seneng gitu. Tapi nggak ada kepikiran untuk jadi tukang masak waktu itu. Jadi lebih ke pengennya duit gitu kan. Tapi kebetulan kesempatannya di produk, di kitchen. Di pertama saya di Grand Candi Hotel di Semarang. Pertama awal berarti ya? Hari di hotel, di kitchen, saya di Grand Candi. Daily apa udah langsung jadi staff waktu itu? Daily worker.
daily worker. Masih daily worker, terus kadang juga diperbantukan ke steward, cuci piring, ngelap pel lantai segala macam. Jadi memang benar-benar apa ya, dari steward, pernah di steward juga cuci piring, pel lantai. Terus akhirnya ada kesempatan untuk daily worker di kitchen. Daily worker di kitchen Sebagai cook helper di kitchen. Akhirnya berarti dulu di sekolahan itu nggak diajarin tentang produk ya? Ajarin juga, tapi diajarin umum semuanya, keseluruhan gitu. Skipping, semua departemen diajarkan karena memang perhotelan. Jadi semua departemen yang ada di hotel diajarkan di situ. Lalu setelah saya daily worker kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Cukup lama juga ya daily worker 1 tahun. 1 tahun. Karena waktu itu memang apa ya, susah untuk upgrade. Kecuali ada kesempatan baru. Nah, 1 tahun ada kesempatan nih untuk diangkat menjadi staf kontrak. Staf kontrak dulu berarti ya. Saya diajukan ke manajemen, akhirnya bisa masuk sebagai staf cook helper. Kalau zaman dulu cook 3, third cook ya. Third cook atau komi 3. Iya, komi 3 bilangnya. Nah, itu awal karir saya mulai di kitchen di situ di Grand Candi. Terus setelah itu mulai pindah. Di Grand Candi saya 5 tahun, terus pindah. Bentar saya tanya nih, dari daily worker 5 tahun di Grand Candi, apakah ada upgrade di situ? Upgrade ada. Jadi saya sampai first cook di Grand Candi. 5 tahun first cook? Iya. Di Grand Candi? Jadi hitungannya itu masih lama. Posisi itu lama gitu. Lama ya? Lama. Jadi dari third cook, second cook, ke first cook. First cook, 5 tahun ya? Jadi memang kalau zaman dulu kan memang harus step by step. Beda dengan sekarang bisa langsung instan ya. Kalau dulu memang harus benar-benar step by step dulu. Cook 3, cook 2, cook 1. Setelah itu pindah ke Horizon Semarang. Oke. Ketemu chef Andri Jepang di situ. Iya. Ketemu di situ. Di situ pun sama-sama first cook ya di situ ya, di Horizon ya. First cook. Itu setelah itu saya ke Salatiga. Di berarti di Horizon itu berapa tahun? Hampir 5 tahun. Horizon 5 tahun ya? 5 tahun. Saya cuma 1 tahun di situ. Iya. Tahan di situ. Terus 5 tahun di posisi terakhir di Horizon apa? Saya resign masih first cook juga. Masih first cook. Karena harus digembleng di situ. Oke. Karena zaman dulu tidak semudah sekarang untuk naik posisi itu. Kalau sekarang saya pikir apa ya? Lebih gampang. Kalau sekarang. Kalau dulu memang harus benar-benar harus qualified untuk menempati posisi gitu. Berarti tidak sembarang 10 tahun ya, ini contoh teman-teman. Contoh yang sangat berat sih untuk bisa upgrade zaman dulu itu dari first cook itu udah 10 tahun dari totalnya ini. Dari Grand Candi sampai Horizon ya. Iya. 10 tahun. Oke, saya masih ingat itu kalau first cook itu pakai orange kalau di Horizon itu. Iya. Kalau zaman dulu kan masih pakai necktie. Ya. Orange itu masih pakai necktie. Aku ingat itu pakai. Ada fotonya mungkin ya? Ada, masih ada. Ya berarti masih ada. Oke. Setelah itu pindah ke Salatiga, Kayu Arum. Chef de party. Oh, langsung berarti loncat jauh ya? First cook langsung chef de party ya? Nggak melalui dimi chef lagi, langsung ya chef de party. Langsung CDP. Oke. Jadi ada kesempatan CDP, saya ambil di situ. Saya di Kayu Arum kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Itu konsep hotelnya apa di Kayu Arum? Resort. Jadi Kayu Arum itu resort. Cottage berarti ya? Iya, betul. Oke. Jadi resort yang di tengah hutan kalau kita bilang. Di situ ada pohon besar itu. Iya. Di depannya itu saya tahu. Oke. Berarti di Kayu Arum CDP 1,5 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun lah. Nah, setelah itu lari kemana nih chef? Setelah itu ada tawaran balik lagi ke Semarang. Ada Hotel Semesta. Oh, di Semesta, oke. Itu awal mulai jadi eksekutif chef ya di situ. Oke. Di Semesta ada posisi chef. Saya beranikan diri nih untuk pegang posisi di situ. Ya alhamdulillah mampu dan bisa. Saya di Semesta kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun kalau nggak salah.
lupa ingat ya, 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun, hampir 4 tahun. Lama juga ya. Iya. Setelah di Semesta 4 tahun terus ke mana? Ke Rembang. Ke Rembang. Oke, Saya di Archipelago di Rembang. Ya. Kemudian tim pre-opening di sana kurang lebih 1,5 tahun. 1,5. 1,5 tahun di Rembang, di Rembang. Lalu balik lagi ke Semarang. Di mana? Di Semarang di MG Setos. Apa itu? MG Setos itu Semarang Town Square. Jadi ada hotel, ada Crown itu ya? bukan, beda lagi. Ada dia hotel terus convention center juga. Ada ballroomnya kan, ada ballroom bisa kapasitas 3.000. Itu di situ saya cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan karena ada biasa tawaran lagi. Tawaran yang lebih menggiurkan. Oke. Ya, terus habis itu saya join di hotel milik Perusda. Oh, di Kesambi Hijau. Kesambi Hijau. Jadi itu aset punya Perusda Jawa Tengah. Di situ hampir 2 tahun. Saya merangkap FBM juga di situ. Jadi eksekutif chef merangkap FBM. Jadi ngelola kitchen sama restoran juga. Lalu kemudian baru ke Jogja. Ke Jogja. Ke Jogja, saya di Horizon Ultimaris. Di situ ya. Di situ. Ya. Oke. Horizon Ultimaris kurang lebih 1,5 tahun saya di situ. Setahun setengah. Kenapa pilihannya ke Jogja, Chefidin? Pengen explore lagi. Pengen Explore lagi. Karena saya memang belum pernah bekerja di Jogja waktu itu. Jadi saya penasaran Suasana Jogja. Suasana gitu. Jogja. Saya pengen bekerja di Jogja. Oke. Saya 1,5 tahun di Horizon Ultimaris. Kemudian pindah lagi. Saya keep dulu. Oke. Dari eksekutif chef nih, ini kan posisi yang terakhir nih. Ditawarin sebagai manajer di sebuah restoran. Apa sih yang kepikiran Chefidin kok harus jadi seorang manajer, padahal posisi chef itu kalau saya pribadi lebih banyak explore daripada manajer. Kalau saya pikir di sini pun saya masih bisa ke kitchen juga. Masih bisa. Masih bisa ke kitchen juga. Jadi justru jangkauannya lebih luas di sini. Saya bisa explore di kitchen, bisa explore di restorannya. Oke. Itu tantangannya lebih besar. Oke. Apa enggak kangen dengan uniform sebagai kebanggaan seorang tukang masak, Chefidin? Kalau dikatakan kangen, karena memang walaupun saya istilahnya tidak full di kitchen, saya juga kadang-kadang juga ke kitchen pakai uniform kitchen juga. Akhirnya balik lagi kan Iya. teman-teman. Karena memang istilahnya lahir dari kitchen gitu. Jadi suatu saat saya pengen explore di kitchen ya, saya pakai chef jacket, saya masak di situ untuk menciptakan menu baru. Oh, Gitu, berarti dijual multi di talent sini. ya, multi talent ya istilahnya Iya. ya. Istilahnya kelebihan sebagai manajer di sebuah restoran yang basicnya orang kitchen. Oke. Ada kendala nggak sih? Kendala, saya pikir sama aja ya, dimanapun pasti ada kendala. Walaupun tingkat kendalanya beda-beda. Tapi saya pikir memang dunia resto sendiri memang punya tantangan tersendiri dari segi cara kita untuk mencari customer, untuk mencari pelanggan lah istilahnya. Beda kalau kita di hotel kan mungkin masih ada revenue lain nih dari kamar, misal dari bangket. Misalnya restoran sepi masih ada revenue nih dari bangket, Subsidi silang. subsidi silang dari bangket, dari kamar. Tapi kalau di resto gimana caranya biar saya dapat revenue murni dari Restoran. menu yang kita jual di sini. Oh, berarti tantangannya di situ. challenge-nya lebih berat ya? Lebih berat. Lebih berat ya, oke. Lebih berat. Karena kita tidak bisa ngandelin outlet lainnya kecuali yang food and Betul. beverage. Jadi sebenarnya resto itu malah tantangannya lebih berat menurut saya sekarang. Setelah saya merasakan di resto. Jadi tidak ada istilah di resto itu lebih ini enggak, Ringan, itu ya? Lebih berat. tantangannya, targetnya lebih berat juga. Oke, tip-tip nih Chefidin untuk junior-junior yang lagi meniti karir nih sebagai chef lah. Apa tip-tipnya untuk Yang junior? pasti pengalaman. Pengalaman itu penting. Jadi jangan tergoda dengan posisi sedangkan kita belum bisa apa-apa.
Oke. Jadi istilahnya kalau sekarang kita bilangnya instan ya. Instan gitu. Karena sekarang memang banyak ya sorry to say chef-chef instan. Oke. Jadi nanti di lapangan itu akan membuktikan bahwa pengalaman. Saya pun masih belajar dengan senior-senior yang dulu. Oh. Jadi senior, misal saya nggak tahu, pasti saya akan nanya ke senior saya yang dulu. Karena pengalaman itu kalau kita cari nggak akan ada habisnya. Oke. Kita belajar. Senior saya juga istilahnya juga apa? Nggak pelit ilmu juga. Setiap saya punya kesulitan, saya konsultasi dengan senior, pasti dikasih pemecahannya seperti apa. Gitu. Jadi pengalaman kerja keras dan niat pasti. Oke. Ini Chefidin ada filosofi chef itu seksi, bener nggak sih? Benar. Seksinya di mana nih? Karena nggak semua pria ya, Nah, semua pria tuh bisa masak, seksinya bisa masak gitu ya? bisa masak, punya apa ya kebanggaan. Kebanggaan. Karena kita bisa, karena memasak itu dari dulu identik dengan perempuan. Nah sekarang tuh dipatahkan dengan itu. Pria pun bisa memasak, mungkin malah lebih enak dari perempuan. Itu yang seksinya di situ ya? Iya. Oke. Gitu. Makanya itu banyak teman-teman, banyak chef-chef yang digandrungin ya dengan cewek-cewek lain. Oke, gini, Chefidin, apa sih menu andalan dari Samila? Bisa terangin ke teman-teman buru Dari masak. Samila, memang kita konsepnya modern ya, modern nature. Karena kan kita di tengah sawah, gitu. Jadi lebih ke menu-menu healthy. LTL ya. Jadi kita ada sedikit sentuhan Timur Tengah, Oh, tapi tidak murni Timur Tengah semuanya. Jadi ada nasi kosari, ada saslik, oke. terus tapi balik lagi tetap kita angkat menu Nusantara juga. Kita ada kombinasi iga bakar dengan kombinasi sambal matah. Dan itu salah satu favorit di Samila, iga bakar sambal matah. Itu sangat untuk penjualan sangat tinggi di sini. Berarti enak untuk nongkrong ya, untuk anak-anak muda ya di sini. Enak untuk nongkrong, enak untuk arisan, Risal. untuk kumpul-kumpul, untuk meeting juga kita ada meeting room. Oke. Jadi- Kapasitas berapa Chefidin untuk seandainya? Kita Ya. ada beberapa, yang kecil ada untuk 10 pack, ada untuk 15 pack, terus ada lagi untuk 50 pack juga bisa. Harga bottomnya paling murah? Harga bottom untuk buffet masih bisa dinego lah. Oh, oke. Jadi ada 60.000 kita masih Bisa untuk nego, bisa. bottom. Ya. Oke. Letaknya di daerah mana Chefidin mungkin bisa terangin supaya teman-teman buru masak. Kalau ancer-ancernya kalau dari Ring Road arah Wonosari, dari Ring Road arah ke Wonosari itu perempatan Wioro, lampu merah pertama, belok kiri kurang lebih 200 meter, itu sebelah kiri jalan itu sudah ketemu dengan Samila Kitchen and Store. Oke. Jadi konsepnya kita ada 3 lantai. Di lantai pertama ada store. Store itu kita Jualan apa ini? Ada organik, ada healthy food, segala macam material dari beras, sembako pun ada, cuman kita konsepnya healthy. Healthy, sehat ya. Ya, jadi ada beras diet, beras organik, kita semuanya ada. Ada di situ. Oke. Terus lalu di lantai 2 ada resto, ada barnya, ada outdoor sama indoor. Lalu yang lantai 3 kita ada garden ya. Oh, garden. Tapi outdoor. Outdoor gitu ya. Sky garden kita sebutnya. Sky Ntar garden. kita jadi bisa ada lihat outdoor sama indoor ya. Oke. Jadi salah satu spot favorit di lantai 3. Itu menjadi tujuan utama. Jadi tiap ada yang datang ke sini pasti akan nanya ke lantai 3 dulu. Untuk entah itu untuk foto, entah untuk apa, tapi menjadi favorit juga. Oke, yang terakhir Chefidin. Harapan Chefidin nih untuk Chefidin sendiri maupun untuk chef-chef Indonesia nih. Harapannya tetap tetap memajukan kuliner Kuliner Indonesia. Indonesia khususnya, terus Nusantara ya, yang pasti itu karena banyak sekarang menu-menu Nusantara yang istilahnya udah nggak klasik lagi, Udah dimodif-modif udah gitu ya. perlu modifikasi. Memang perlu modifikasi, tapi paling nggak Kita tahu harus otentik melestarikan ya? otentiknya. Oke, terima kasih Chefidin, sukses selalu. Oke. Sama-sama. Oke teman-teman,
Nah, terima kasih kali ini podcast dengan Chef Hafidin atau Chef Udin. Semoga konten saya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau suka silakan share.